maka dia juga tidak akan pernah mengenal Allah yang wujud, zahir dan batin di luar daripada dirinya. Itu artinya buta yang hakiki itu adalah orang yang tidak mengenal akan Rabb-nya. Orang yang tidak mengenal Allah Rabbul Izzati, Rabbul Alamin. Itulah orang yang buta. Lalu bagaimana kita tidak dikatakan buta? Sehingga amal ibadah kita ini betul-betul amal ibadah. Yang makbulah, ibadah yang diterima oleh Allah. Ibadah yang ada harunya, ibadah yang ada nyawanya, ibadah yang ada jiwanya. Maka wajib kita untuk mencari dan menemui Allah itu. Kalau wajib bagi kita ini untuk mencari dan menemui Allah, kemana kita mesti untuk mencari dan menemui Allah itu? Mencari dan menemui Allah itu, kita cari dan kita temui Allah di alam syahadah ini. Sebelum datangnya ajal, sebelum datangnya kematian, sebelum ruh itu melepaskan akan cangkangnya. Kalau kita mencari dan menemui Allah di alam syahadah, sebelum datangnya ajal dan kematian, Bapak Ibu, kemana kita mesti mencarinya di alam dunia ini? Apakah kita mencari dan menemui Allah itu ke dalam gua Hira, ke dalam gua Kahfi, ke dalam Masjidil Haram, ke dalam lembah suci, atau ke Bukit Tursina? Seperti Nabi Musa kalamullah. Atau kita mencarinya ke dalam gua Kahfi, gua Hira, lembah suci yang ada di dalam diri. Kita mencarinya, apa kita mencarinya di Bukit Tursina yang ada di dalam diri? Jadi kalau kita ingin mencari dan menemui Allah itu keluar diri, di Bukit Tursina, sama seperti Nabi Musa kalamullah, maka kita akan sangat sesat yang sangat jauh, Bapak Ibu. Man tolabal maula bi ghairi nafsi faqad dola dolalan baida. Siapa yang mencari Tuhan keluar daripada dirinya, gua Kahfi di luar diri, Masjidil Haram di luar diri, gua Hira di luar diri, Bukit Tursina di luar diri, atau Aras di luar diri, maka sungguh dia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Tapi kalau kita mau menilik dan menyenter ke dalam diri kita ini, mau kita mencari dan menemuinya ke dalam diri kita ini, insya Allah kita mampu akan menemuinya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mau mengenal dirinya, siapa dirinya sebenar-benarnya, dia masuk ke dalam gua Kahfi, dikeluarkannya anjingnya. Dia masuk ke dalam Masjidil Haram, ditambatkannya untanya. Dia masuk dan berada di lembah suci, dia tanggalkan terompahnya. Maka dialah yang mampu menemui dan mencari Tuhan itu. Kalau tidak, Bapak Ibu, sama seperti kisahnya Nabi Musa. Ini yang dijelaskan Allah. Walamma ja'a Musa limiqatihi, maka tatkala Musa itu ingin bermunajat dengan Rabb-nya, wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaika, maka ketika itulah Musa berkata kepada Rabb-nya, ya Allah, perlihatkanlah dirimu kepada aku, ya Allah. Arini anzur ilaik. Perlihatkanlah dirimu kepada aku, ya Allah, supaya aku mampu melihat dan memandang serta menyaksikan akan dirimu, sehingga muncul rasa mahabbah dan rindu dan bermanja-manja dengan dirimu, ya Allah. Lalu apa jawaban Allah? Qala lan tarani. Hai Musa,
Kamu tidak akan pernah mampu dan sanggup untuk memandang dan melihat dan menyaksikan akan diriku ini. Tidak sanggup kamu memandang aku, kata Allah. Walakin unzur ilal jabali. Akan tetapi Musa, kalau kita ingin bukti, lihatlah ke Bukit Tursina itu. Ketika kamu melihat kepada Bukit Tursina itu, lalu apa kata Allah? Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Perhatikan Musa. Kalau Bukit Tursina itu tidak bergeser pada posisinya, dia berada pada tempatnya utuh dia. Fasawfa tarani. Aku pastikan kamu mampu memandang, melihat dan menyaksikan aku. Maka ketika itu Allah buktikan. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Maka tatkala Allah mentajalikan dirinya, Allah menampakkan dirinya, Allah mewujudkan dirinya pada Bukit Tursina itu, maka Bukit Tursina itu hancur berkeping-keping. Musa pun pingsan, Bapak Ibu. Falamma apaqa subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maka tatkala Nabi Musa telah sadar daripada pingsannya, Bapak Ibu, maka disitulah dia menjelaskan dan mengakui apa yang dijelaskannya dan apa yang diakuinya tentang Allah. Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah. Engkau bukanlah seperti yang aku pikirkan ya Allah. Bukanlah seperti yang aku idekan ya Allah. Bukan seperti apa yang aku renungkan ya Allah. Engkau bukan konsep ya Allah. Tidak bisa aku bayangkan, tidak bisa aku pikirkan, tidak bisa aku ucapkan. Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah. Dari apa yang aku renungkan selama ini ya Allah. Tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Aku benar-benar taubat ya Allah. Aku benar-benar berserah diri kepadamu ya Allah. Wa ana awalul mu'min. Akulah orang yang pertama kali yang beriman ya Allah. Apa makna sebenarnya dari ayat itu, Bapak Ibu? Apakah benar-benar Musa itu melihat Allah di Bukit Tursina? Sehingga Bukit Tursina itu pada saat Allah bertajalli, bukit itu hancur. Padahal Bukit Tursina itu, Bapak Ibu, masih kokoh berdiri tegak, Bapak Ibu. Dari sejak dahulunya sampai sekarang. Sampai datangnya hari kemudian nantinya. Kalau Bukit Tursina, tempat bertajallinya Allah masih kokoh. Tidak hancur berkeping-keping, masih kokoh sekarang. Lalu apa makna Bukit Tursina itu hancur? Dan apa pula makna Nabi Musa itu pingsan, Bapak Ibu? Makna Bukit Tursina itu hancur. Hancur dalam pandangan batin. Inilah dalam pemahamannya. Hapuskan, lenyapkan segala yang wujud dalam pandangan hati, maka nyatakanlah Allah pada segala yang ada ini. Kalau telah hapus, telah lenyap sekalian alam dalam pandang hati, itu maknanya telah hancurlah alam ini. Telah hancurlah Bukit Tursina itu. Dalam pandangan hakikat hati kita. Maka ketika itu yang wujud, itu adalah Allah semata-mata. Inilah yang disebut namanya orang yang mi'raj. Jadi mi'raj itu maknanya naiknya pandangan hati dari memandang alam, dari memandang Bukit Tursina, memandang diri, kepada memandang Allah yang wujud dan nyata pada Bukit Tursina, wujud dan nyata pada diri ini. Maknanya apa? Sebelum mi'raj, Musa terpandang dirinya. Sebelum mi'raj, Musa terpandang Bukit Tursina. Namun ketika Musa telah mi'raj,
telah naik pandangan hatinya kepada Allah. Maka pada saat itu Bapak Ibu, Musa pun pingsan, Bukit Tursina pun adalah hancur. Hancur itu maknanya hapus dalam pandangan hati. Musa pingsan juga hapus, fana dalam pandangan hati ini. Ketika tidak lagi nampak akan wujud dirinya Musa, dan tidak lagi nampak akan wujudnya Bukit Tursina dalam pandang hatinya, maka disitulah Allah itu benar-benar wujud semata-mata secara mutlak Bapak Ibu. La ilaha illallah, la maujud bil haqqi illallah. Tidak ada yang wujud dan yang nyata pada Bukit Tursina, pada diri kita ini, melainkan yang wujud dan yang nyata pada sekalian alam itu adalah Allah Azza wa Jalla. Disinilah Rasulullah mengingatkan kita. Musa mampu melihat Allah. Bapak Ibu juga mampu melihat Allah. Syaratnya mesti fana. Syaratnya mesti hapus diri. Syaratnya mesti keluar daripada keakuan dan kesadaran diri. Tidak mungkin ada bertemu dua wujud Bapak Ibu. Kalau bertemu dua wujud, yang baharu dengan yang qadib, yang muhaddas dengan yang qadib, mesti hancur salah satu. Mesti mengalah salah satu. Mesti mati salah satunya. Ini Rasulullah katakan. Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah mampu memandang dan melihat Allah itu secara nyata, terang dan jelas. Walaupun Allah itu maha nyata, maha jelas dari segala yang nyata, kamu tidak akan pernah mampu memandang dan melihat serta menyaksikan Allah yang wujud yang nyata itu, kecuali kamu mati. Kecuali kita keluar dari diri kita. Kecuali kita ini benar-benar fana. Hapusnya akan kewujudan dan kesadaran diri kita yang merasa kita ini ada dan yang bersifat itu. Inilah pesan Rasul. Mutu qabla anta mutu. Maka matikanlah dirimu sebelum ajalmu datang. Matikan dirimu sebelum ruh itu melepaskan cangkangnya. Inilah mati di dalam hidup. Mati di dalam hidup itu Bapak Ibu. Matinya akan kesadaran dan keakuan diri kita yang merasa wujud dan merasa bersifat itu. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasul. Sehingga kalau sudah mati akan keakuan dan kesadaran diri kita. Tidak ada diri kitanya di situ lagi yang merasa ada. Yang merasa melihat, mendengar dan berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Maka ketika itulah Allah itu qiyamuhu binafsihi. Ketika itulah Allah itu wujud dengan sendirinya. Sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang. Disitulah menyaksikan Allah yang wujud dan yang maha nyata itu Bapak Ibu. Tapi kalau kita belum mati akan diri kita, belum mati akan kesadaran diri kita, maka selama hayat di kandung badan Bapak Ibu, maka kita tidak akan pernah mengenal akan Allah itu. Kenapa kita tidak mampu mengenal akan Allah yang maha wujud? Karena kita sudah terhijab dengan keakuan dan kesadaran diri kita. Makanya orang yang beramal tidak ma'rifat, orang yang beramal tiada mengenal akan Allah, maka amal itulah yang akan menjadi hijab bagi dirinya. Untuk lebih paham dan mengertinya kita Bapak Ibu, maka tunggulah pesan-pesan berikut ini. Baik Bapak Ibu, ya. Jadi amal ibadah yang dikerjakan tanpa ma'rifat ibarat gabah hampa isinya, atau ibarat buah yang bagus kulitnya, yang kuning kulitnya, tapi busuk isi dalamnya. Maka kedua hal ini tidak akan memberikan manfaat dan faedah bagi orang yang menanamnya. Itu maksudnya seorang abid tidak mengenal yang ma'bud, maka amal ibadahnya itu juga akan menjadi hampa dan sia-sia.
Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira dan menyangka mereka telah melakukan amal yang terbaik, padahal mereka sudah tertipu dengan amal mereka sendiri karena sangkanya dan dugaannya. Itu disebabkan karena mereka tidak mengenal akan Tuhannya. Mereka tidak mengenal akan Rabb-Nya. Ini yang disampaikan oleh Rasul. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah amal kita kalau kita tidak mengenal Allah. Kita tidak mengenal siapa yang kita ibadati itu. Kalau Allah yang kita ibadati, Allah itu belum kita mengenalnya. Baru sebatas mengenal nama, namun tidak mengenal diri yang punya nama. Itulah amal yang hampa, sia-sia, takicua dinantara. Jadi kalau takicua dan galau kan biasanya tuh mau ya. Tapi kalau takicua dinantara asaki bananyo hati Bapak Ibu. Ya. Karam di tengah lautan itu biasa tuh. Tapi kalau karam di tepi lautan bedo bananyo awak. Bapak ngerti bahasa Ustaz tuh? Ngerti? Itulah masalahnya. Bapak simak aja dengan baik. Tapi Ustaz lihat, bisa Ustaz lihat? Alhamdulillah. Jadi amal yang tidak mengenal Allah itu adalah amal yang hampa dan sia-sia. Inilah orang yang tertipu. Lalu bagaimana supaya kita tidak tertipu Bapak Ibu? Maka wajib kita mencari dan menemui Allah itu di alam syahada ini sebelum datangnya kematian. Kalau kita ingin mencari dan menemui Allah di alam syahada sebelum datangnya kematian, lalu kemana kita mencarinya? Apakah kita mencarinya di Bukit Tursina yang di luar diri? Atau kita mencarinya di Gua Kahfi, Gua Hira yang di luar diri? Atau Bukit Tursina, Gua Kahfi dan Gua Hira yang ada di dalam diri? Tentunya Bapak Ibu kita mencarinya kemana Allah? Ke dalam diri. Apa sebabnya kita mencari Allah itu ke dalam diri? Ini yang diajarkan oleh orang-orang kasab, oleh orang-orang arif billah. Kita mesti ambil rahasianya dari setiap kata yang diungkapkannya dengan rasa, dengan iman. Baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku wujud dengan sendirinya, kata Allah. Ana fi abdi, ana fi nuri. Zohirun rabbi fi batni abdi. Apa artinya tuh Ibu? Apa artinya tuh Bu Lia? Bu Rani? Pasti tidak tahu. Ana fi abdi, ana fi nuri. Zahirun Rabbi fi bani abdi. Aku ada, aku wujud, aku nyata pada hambaku. Aku ada dan wujud di dalam nur. Aku wujud dan nyata serta terang di dalam rahasia batin hambaku. Lalu bagaimana kita menceritakannya? Allah itu nyata pada diri, Allah itu wujud pada diri, Allah menjadi rahasia diri. Tentu ada cerita Bapak Ibu. Likulli syai'in bisababihi. Tiap-tiap sesuatu itu ada sebab.